Bab 16. Bersikap lebih kreatif. Kegagalan dapat mengembangkan potensi diri kita, memperkuat citra diri kita, dan meningkatkan harga diri kita. Kegagalan sebagai sesuatu yang positif. Kita hidup di tengah masyarakat yang percaya bahwa memperoleh kemenangan bukan merupakan hal yang paling penting. Kemenangan adalah sesuatu yang penting. Tentu saja, kemenangan adalah suatu pengalaman yang terbaik. Sukses menimbulkan kesenangan dan kepuasan diri, tapi sukses sebenarnya sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kebosanan dan sikap apatis. Seperti contoh George Sanders, aktor berkebangsaan Inggris, dapat menikmati kekayaan, ketenaran, keagungan, kemasyhuran, dan kemandirian finansial. Dia juga bisa menikah dengan banyak wanita yang cantik jelita, termasuk dengan Zaza Gabor. Ketika George mencapai puncak keberhasilan hidupnya, dia menghadiahi dirinya sebuah pemberian yang telah lama dijanjikannya, yaitu menghabiskan masa pensiunnya di sebuah vilanya yang bagus di Spanyol. Kemudian dia melakukan bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Secarik surat terakhirnya yang amat singkat berbunyi, "Alasan mengapa saya meninggalkan dunia ini adalah karena saya sudah bosan hidup." Sungguh amat disayangkan, orang yang begitu kaya dan sukses telah menjadi orang yang bosan hidup dan mengalami depresi mental. Kegagalan menjadi sahabat kita. Anak-anak yang tidak pernah diberi kesempatan untuk mengutarakan frustrasinya seringkali akan menemukan cara yang tidak langsung untuk melepaskan ketegangan emosinya. Mereka mungkin akan mengganggu kita sementara kita sedang mengobrol dengan seseorang atau menangis di tengah malam dan mengusik tidur kita. Kemudian pula, jika kita mengabaikan perasaan kita yang tengah menderita, kita akan sering dikacaukan oleh perasaan kita yang tertekan. Dengan mendengarkan bisikan ketidakbahagiaan kita, maka kita dapat membebaskan perasaan negatif dan menolong diri kita untuk bergerak menuju masa depan. Tidak ada istilah terlambat bagi hidup bahagia. Jika kita tidak menghiraukan pengalaman negatif yang membingungkan kita, maka kita akan mengizinkan kegagalan menjadi musuh kita. Dengan segera, frustrasi akan menyusup ke dalam batin kita, sampai kita tidak tahu lagi mengapa kita merasa sedih. Jalan keluarnya adalah jadikan kegagalan sebagai teman baik kita dengan meluangkan waktu setiap hari untuk memperbolehkan frustrasi kita berbicara kepada diri kita. Dengan berjalan-jalan pada saat matahari terbenam atau menyalakan lilin di tengah malam, kita menciptakan suatu tempat yang hening untuk bermenung diri. Dengan demikian, kita dapat lebih mudah mendengar keluhan frustrasi kita. Sementara kita mendengarkan perasaan kita, maka kita mengizinkan kekecewaan kita mengutarakan dirinya. Kita dapat memahami mana yang penting bagi diri kita. Demikian pula kelemahan kita. Setelah itu, kita dapat memutuskan bagaimana pengalaman kita dapat membantu kita untuk menjadi makin dewasa dan lebih tawakal. Perhatikan bagaimana kita akan menjadi lebih objektif untuk keuntungan orang lain. Kerap kali kita dapat melihat masalah kita dengan jelas dan bisa membentuk jalan keluar yang terbaik tanpa memandang apakah kita dapat mengutarakan pengertian kita atau tidak. Sekarang pikirkan mengapa kita bisa kehilangan objektivitas kita demi keuntungan diri kita. Masalahnya adalah kita terlalu serius menanggapi diri kita sendiri. Solusinya adalah memahami bahwa ketika kita mengungkapkan frustrasi kita, 80% dari orang di sekitar kita tidak mempedulikan kita, namun yang 20% merasa senang.
Kenyataan ini memang bukan cerita yang menyenangkan, melainkan juga sama-sama tidak enaknya bila kita terlalu menanggapi keluhan diri kita dan takut menghadapi reaksi orang lain, sehingga kita mengorbankan objektivitas kita sendiri. Coba perhatikan ketegangan otot di bagian bawah punggung yang kita rasakan setiap pagi. Kemudian pada sore harinya sudah menjalar ke pundak kita dan akhirnya pada malam hari menyebabkan kepala kita terasa sakit. Rasa sakit ini diakibatkan oleh kekhawatiran, rasa tegang dan stres. Manakala energi yang melemahkan ini melampaui batas, kita akan kehilangan objektivitas dan menjadi sedih atau mudah marah. Namun ada jalan keluarnya. Sebelum kekhawatiran melewati batasnya, kita perlu melakukan hal berikut ini. Hentikan semua kegiatan kita. Alihkan perhatian diri kita. Ingat kembali apa yang sudah terjadi. Ubah persepsi kita terhadap apa yang telah terjadi. Pada saat kita mengubah persepsi kita terhadap kenyataan, kita memaksa kenyataan menjadi terbelah sehingga terbuka lebar dan ketegangan yang ada di dalamnya tertumpah keluar. Humor merupakan wujud nyata dari pelepasan ketegangan. Humor merupakan distorsi terhadap realitas. Jika kita terlalu banyak mengusik kenyataan, orang mungkin akan berkata, "Itu tidak lucu, itu menggelikan." Kalau kita tidak mengganggu kenyataan, orang mungkin akan berkata, "Itu tidak lucu, itu terlalu serius." Sebab itu, kewajiban kita adalah cepat bertindak sebelum kekhawatiran membuat kita kehilangan objektivitas kita. Kemudian kita hentikan semua kegiatan kita. Ingat kembali apa yang sudah terjadi. Ubahlah persepsi kita terhadap apa yang sudah terjadi. Dengan kata lain, kita menemukan rasa humor di dalam frustrasi kita, sehingga ketegangan diri kita menjadi sirna. Kemustahilan. Mike No-seok juga pernah mengalami berbagai penolakan, tapi dengan rasa humor, sebagaimana sering dipraktekkan oleh nenek moyangnya yang berkebangsaan Irlandia, dia berhasil mengatasinya dengan baik. Mike menguraikannya kepada saya. Bangsa Irlandia sejak lama menderita kelaparan dan hidup dalam kemiskinan, tapi mereka menghadapi tantangan hidup ini dengan tetap memelihara rasa humornya. Jika Anda tidak bisa tertawa ketika berhadapan dengan kesengsaraan, maka Anda tidak akan bisa melanjutkan hidup ini. Saya pernah menderita hebat karena perceraian dan mengalami kesulitan ekonomi yang banyak menguras keuangan saya. Namun setiap kali mengalami penderitaan, saya selalu menemukan alasan untuk bisa tertawa. Mengubah suatu ungkapan untuk menemukan hal yang menggelikan dapat menolong Anda guna memperoleh kemustahilan dalam hidup Anda. Perjalanan waktu. Kita semua tentu dapat mengingat peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu yang amat memalukan diri kita sehingga kita tidak mau kalau ada orang lain mengetahuinya. Akan tetapi lama-kelamaan kejadian itu justru menjadi salah satu cerita kegemaran kita untuk kita ceritakan kepada semua teman kita pada berbagai pertemuan sosial dan juga kepada siapa saja yang hadir di kedai kopi. Perhatikan semua kejadian yang menyebabkan pengalaman kita beralih dari hal yang sangat memalukan diri kita hingga menjadi sesuatu yang paling menggelikan dalam kehidupan kita. Apa yang menyebabkan transisi ini? Waktu. Dalam perjalanan waktu, peralihan ini mulai nampak, seakan-akan pengalaman yang sama terjadi pada diri orang lain. Sebab itu, pada saat kita mengalami kesulitan, kita perlu segera bertindak untuk mengatasinya.
Sang waktu berjalan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ketika kita merasa sedih, sang waktu mengambil alih perannya. Kita dapat meningkatkan kecepatan sang waktu dengan melakukan kombinasi dari solusi berikut. Karanglah sebuah kisah perang berdasarkan pengalaman yang menyulitkan ini dengan bercerita kepada orang lain tentang apa yang sudah terjadi. Dengarkan kaset cerita komedi yang Anda senangi. Ubahlah persepsi Anda terhadap apa yang sudah terjadi. Dengan kata lain, kita dapat menemukan humor di dalam kelemahan kita dan penghiburan di dalam frustasi kita. Dengan jalan ini, kita dapat menarik diri kita lebih cepat dari keadaan yang menyedihkan kita dan kembali bersemangat menghadapi tantangan hidup. Trauma menjadi humor bila diubah dalam kisah perang. Sebagai ilustrasi pribadi, belakangan ini saya dan istri saya berada di Roma. Ketika itu, kami baru saja membeli karcis kereta api dengan tujuan Venice dan Florence dan sedang berjalan menaiki anak tangga menuju Taman Villa Borghia. Di depan kami ada 4 gadis gipsi. Sementara kami berjalan mendekati mereka, mereka lalu berdiri sehingga kami dapat melewati mereka. Pada saat saya melewati mereka, salah seorang gadis itu mulai melambai-lambaikan sebuah koran di depan wajah saya, seolah-olah dia tengah mencoba menjualnya kepada saya. Dengan sopan, saya mengabaikan ulahnya. Namun, tiba-tiba dari dalam benak saya muncul suara yang berkata, "Kau baru saja kehilangan dompetmu." Saya segera merogoh kantong saya dan ternyata dompet saya lenyap. Dengan perasaan sedih, saya menoleh kepada istri saya dan bercerita kepadanya. Mereka memiliki semuanya, kartu kredit kita, paspor, tiket pesawat, dan juga uang. Kemudian saya berbalik menghadapi anak-anak gipsi itu dan menuntut mereka agar mengembalikan dompet saya. Mereka semua segera berlari, tapi saya berhasil menangkap gadis yang nomor 2 paling besar dan berumur kira-kira 7 tahun. Dia kini menjadi tawanan saya. Jika gadis-gadis itu menginginkannya kembali, mereka harus mengembalikan dompet saya terlebih dahulu. Saya menyeret anak gadis itu menuruni anak tangga menuju lapangan terbuka sambil berteriak, "Dove and Polizia." Anak gadis ini lalu melepaskan seluruh pakaiannya untuk membuktikan pada saya bahwa dia tidak memiliki dompet saya. Pada saat yang sama, ada sekitar 50 orang Itali menyaksikan kejadian itu dan bertanya-tanya dalam hati mereka, mengapa saya memegangi anak gadis berumur 11 tahun yang telanjang bulat ini. Untungnya saya berasal dari New York, sehingga kejadian ini saya anggap sudah lumrah. Dia kemudian jatuh ke tanah, seperti orang yang terkena serangan penyakit ayan dan mulutnya mengeluarkan busa. Kini ada 100 orang Itali yang terheran-heran menyaksikan saya tengah memegangi anak gadis kecil yang telanjang ini. Beberapa menit kemudian, ketiga gadis gipsi lainnya muncul kembali. Kami menukar anak gadis yang telanjang ini dengan dompet kami, dan saya berkata kepada istri saya, "Jangan ceritakan kejadian ini kepada siapapun juga. Ini merupakan peristiwa yang menggoncangkan jiwa saya." Tapi setelah 3 hari kemudian, baik di dalam kereta maupun di restoran, saya selalu menceritakan peristiwa ini kepada siapa saja. Apapun yang membuat kita frustrasi bisa menghibur kita juga. Kita masing-masing bisa mengingat akan pengalaman yang menggoncangkan jiwa kita dan situasi yang membuat kita frustrasi. Jika kita tetap mempertahankan kegelisahan dalam diri kita, maka emosi negatif sering membangkitkan tekanan emosi yang lebih besar, sampai kita tidak bisa lagi tahan terhadap ketegangan yang lebih besar. Kalau sudah begini, maka kita akan mendapati diri kita selalu menghindar dari tantangan lainnya, yang akan menyebabkan kita mengalami stres yang berkepanjangan.
Akan tetapi, bila kita bisa menemukan rasa humor di dalam kelemahan kita, maka hal-hal yang menggoncangkan jiwa kita akan menghibur diri kita. Ketegangan jiwa kita akan segera hilang. Namun, tidak berapa lama kemudian kita akan kembali merasa jemu karena tidak ada stres dalam kehidupan kita. Kalau sudah begini, jalan keluarnya adalah segera ambil tantangan yang baru dan perbarui kembali semangat petualangan kita. Sifat penasaran dan petualangan. Secara naluri, di dalam alam primitif kita terdapat daya tarik dan rasa takut terhadap segala sesuatu yang berbau asing. Sifat penasaran kita merangsang minat kita untuk menjelajahi sesuatu di balik cakrawala. Sementara kita merasa takut bahwa apa yang kita temukan mungkin berbahaya atau akan menghancurkan hidup kita. Kita memiliki banyak sekali pemikiran yang dipengaruhi kultur, yang membujuk diri kita untuk melakukan petualangan dan juga bersikap waspada. Sifat penasaran telah membunuh seekor kucing, karena itu berhati-hatilah. Keakraban kita bisa membuahkan kejijikan. Karena itu, bila kita selalu berada di tempat yang sama, akan menyebabkan kita membenci apa yang sudah kita miliki. Binatang yang berada di dalam kandang sering menunjukkan tanda-tanda stres. Orang yang mengelola kebun binatang perlu memahami penyebab timbulnya stres pada binatang, sehingga dia dapat mengambil keputusan untuk mencari solusi yang tepat. Beberapa jenis binatang memiliki rasa takut dan perlu merasa lebih aman. Sementara jenis yang lain bersikap masa bodoh. Penjaga kebun binatang bisa menentukan penyebab frustrasi dengan memasukkan sebuah benda asing ke dalam kurungan. Jika binatang itu merasa penasaran dan bermain dengan benda itu, maka penyebab kegelisahan adalah karena rasa bosan. Bila binatang itu ketakutan dengan benda itu, maka penyebabnya adalah mungkin dia merasa gelisah. Seandainya kita menerapkan tes ini pada diri kita sendiri, kita mungkin akan lebih mengerti frustrasi kita. Jika perubahan suasana menyebabkan diri kita merasa takut dan keinginan kita hanya tetap berada pada hal-hal yang serba rutin belaka, maka kita mungkin akan merasa gelisah. Tanpa menghiraukan sikap berhati-hati yang kita rasakan, kita ingin mengingat bahwa jauh di dalam lubuk hati kita yang terdalam terdapat rasa keingintahuan kita untuk menghadapi tantangan yang baru. Kalau kita merasa senang dengan adanya perubahan, maka frustrasi kita biasanya dapat terobati dengan menempuh petualangan yang baru. Jika kita kurang memiliki ketabahan, maka situasi sekecil apapun akan membingungkan kita. Kalau kita tidak dapat mengubah sikap kita terhadap kegagalan dan kita terus merasa gelisah, maka kita perlu melepaskan diri kita dari ketegangan sebelum kita menjadi bingung dan menyerah kalah. Humor kita akan menjadi kreatif dan menyenangkan bila disertai kerendahan hati. Pada suatu hari, Will Rogers, pelawak dan filsuf terkenal, akan bertemu dengan Presiden Coolidge. Semua orang tahu bahwa Coolidge adalah orang yang sangat serius dan amat pendiam. Pada suatu saat, dia pernah berpidato hanya dengan satu perkataan, "Selamat tinggal." Pada lain kesempatan, seorang wanita ketika bertemu dengan dia berkata, "Saya tengah bertaruh dengan teman saya bahwa saya akan dapat membuat Anda bisa mengucapkan paling sedikit 3 kata." Dan dia menjawab, "Kamu pasti kalah." Seorang teman menantang Will bahwa dia tidak akan dapat membuat Calvin tertawa dalam waktu 20 menit setelah bertemu dengannya. Will menerima tantangan itu, dan perkenalannya berlangsung seperti berikut. Presiden Coolidge, Will Rogers. Will Rogers,
Presiden Coolidge. Lalu Will bertanya, "Maafkan saya, nama Anda siapa tadi?" Ternyata dia memenangkan pertaruhan itu dalam waktu hanya 7 detik. Pada saat kenyataan dunia berbeda dengan apa yang kita harapkan, maka kegagalan dan penolakan dapat menyebabkan kita merasa gelisah. Dengan tetap mempertahankan kegelisahan di dalam diri kita, maka ini akan memberatkan diri kita, sehingga timbul depresi pada diri kita. Ketimbang membiarkan depresi ini menggerogoti diri kita, lebih baik kita menemukan rasa humor di dalam kelemahan kita. Kita mempercepat jalannya waktu dengan bergembira bersama orang yang telah mengalami kejadian yang buruk, seakan-akan orang itu adalah orang lain. Para pelawak, agar bisa sukses, harus bisa menemukan penghiburan di tengah frustrasinya sendiri. Perhatikan humor yang disajikan Rodney Dangerfield. "Saya merasa tidak enak badan, jadi saya pergi ke dokter dan dia mengatakan bahwa saya terkena virus. Saya berkata, saya ingin pendapat Anda yang kedua. Dia berkata, tampangmu jelek. Bulan yang lalu rumah kami mengalami kebakaran. Anak-anak saya berteriak-teriak, kebakaran, kebakaran, dan istri saya juga berteriak, diam, ayahmu sedang tidur. Saya kasih tahu Anda, tidak ada rasa hormat sama sekali. Saya mengirimkan potret saya ke suatu perkumpulan. Bagi mereka yang kesepian, mereka mengembalikannya dan mereka bilang, kami tidak kesepian seperti yang Anda duga. Saya berkata kepada psikiater saya mempunyai kecenderungan untuk bunuh diri. Sekarang dia mengirim rekening tagihannya lebih awal. Apa yang dilakukan Rodney Dangerfield bagi kita adalah bahwa kita perlu mengerjakan segala sesuatu demi kepentingan diri kita sendiri. Kita perlu menemukan rasa humor di dalam kelemahan kita dan penghiburan dalam frustrasi kita. Pikirkan bagaimana kegagalan dapat menolong kita untuk mengembangkan segenap potensi diri kita. Dengan kata lain, bagaimana agar kegagalan dapat memperkuat citra diri kita. Kenali hubungan yang positif antara kegagalan dan kehormatan diri. Bagi kebanyakan dari antara kita, akan datang saatnya bahwa segala sesuatu tidak seperti yang kita harapkan. Pada hari itu, ingatlah mengapa kita memerlukan kegagalan untuk mengembangkan segenap potensi diri kita, memperkuat citra diri kita, dan meningkatkan harga diri kita. Catatan, ubahlah persepsi kita terhadap kenyataan dan kendurkan ketegangan dalam diri kita. Temukan rasa humor di dalam kelemahan kita. Gunakan akal kita untuk menciptakan kehidupan yang kita angan-angankan.